Pihak kepolisian menetapkan saksi kunci dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan gadis penjual gorengan sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, mengatakan, saksi kunci tersebut berinisial MJ. Ia merupakan paman tersangka utama kasus pemerkosaan dan pembunuhan yaitu Is. MJ dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan pada awalnya merupakan saksi kunci, karena MJ orang terakhir yang melihat korban Nia Kurnia Sari sebelum akhirnya dinyatakan hilang. Setelah kami melakukan penyidikan, berdasarkan pengakuan tersangka dan saksi lain, kami nyatakan barang bukti lengkap dan status MJ dari saksi menjadi tersangka, ujarnya. Upaya pihak kepolisian mengupas kasus pemerkosaan dan pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman berlanjut. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir, dalam keterangan resminya, mengatakan tersangka baru berinisial MJ yang statusnya mamak atau paman pelaku. Berbeda dengan Is, MJ terjerat pasal 221 KUHP atas dasar menghalangi atau merintangi penyidikan saat pihak kepolisian hendak menangkap Is. Dalam kasus ini MJ terbukti telah menyuruh Is untuk melarikan diri. Saat kami, pihak kepolisian, akan melakukan penangkapan, ujar Kapolres dalam jumpa pers di Aula Tatia Daraka Mako Polres Padang Pariaman, Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. Awalnya dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan gadis penjual gorengan ini, MJ berstatus sebagai saksi. Setelah dilakukan penyidikan, melalui keterangan MJ dan Is dan saksi lain, pihak kepolisian menetapkan MJ sebagai tersangka. Pihak kepolisian sudah memastikan bahwa motif tersangka kasus gadis penjual gorengan adalah pemerkosaan. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan pihaknya sudah jelas motif utama Is adalah pemerkosaan. Motif utama sesuai keterangan tersangka dan keterangan saksi yang kami peroleh adalah pemerkosaan, ujarnya. Sejauh ini, untuk proses penyidikan pihaknya sudah memeriksa sebanyak 20 orang saksi. Sejak awal kejadian, saksi itu terdiri dari keluarga korban, keluarga tersangka dan orang-orang yang melihat dan mendengar peristiwa tersebut. Setelah memastikan motif pelaku, Ahmad Faisal Amir menyebut saat ini pihaknya sedang mendalami apakah ada indikasi pembunuhan berencana dalam kasus ini. Proses penyidikan terus kami lakukan. Semua informasi terbaru akan kami berikan pada masyarakat, tuturnya.